Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati kepada Bapak Mubalik dari Malang yang pada malam hari ini hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Ustadz Dr. Andes Haji Haidar Tuwakila MAG. Beliaulah yang pada malam hari ini akan menyampaikan materinya, dan insya Allah kita akan mendapatkan banyak ilmu dari beliau, dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Al-Fadilah Arjowinangun, yang kami hormati Ketua Ranting Muhammadiyah Arjowinangun, yang kami hormati Ketua Aisyah Ranting Arjowinangun, dan yang saya banggakan teman-teman pemuda dan teman-teman Nasihatul Aisyah Ranting Arjowinangun, serta Bapak Ibu jamaah sekalian yang berbahagia. Tiada untayan kata yang lebih indah, tiada ucapan puji yang lebih mudah, dan tiada susunan kalimat yang lebih barokah selain ucapan serta pujian alhamdulillah. Berkat rahmat dan hidayahnya, sehingga pada malam hari ini kita semua berkumpul di sini di sela hiruk pikuk orang-orang mempersiapkan pesta malam pergantian tahun. Patutlah kita semuanya bersyukur karena kita oleh Allah dipilih untuk diberikan hidayah, sehingga pada malam hari ini bisa bertatap muka dan bermuajahah dalam ukhuwah Islamiyah di masjid yang tercinta ini dalam rangka tholabul ilmi. Kita semua berharap mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat dan menjadikan salah satu sebab meningkatnya keimanan kita, yang pada akhirnya menjadikan kita orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat beserta salam mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sebagai pembawa acara izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pengajian malam hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, untuk yang ketiga sambutan, yang keempat ceramah agama sekaligus doa penutup, dan yang kelima dan yang terakhir yaitu insya Allah Ramadhan. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, sebagai insan yang beriman dan bertakwa, dengan mengharapkan kelancaran acara pengajian pada malam hari ini, marilah acara kita pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang pada malam hari ini akan disampaikan atau dibacakan oleh Ustadz Iktisom dan diterjemahkan oleh Ustadz Ardi. Kepada yang bertugas kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemahan surat Al-Imran ayat 102 sampai 105. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapatkan petunjuk. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan janganlah kamu menjadi orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat azab yang berat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi yang membaca khususnya dan juga bagi kita semua yang mendengar pada umumnya. Untuk acara yang ketiga yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Fadilah yang kami hormati kepada Bapak Ustadz Haji Abdul Qadir, kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Mubalek dari Malang yang pada malam hari ini dihadiri oleh Bapak DRS Haji Haidar Tuwakiyah. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Ranting Muhammadiyah Arjo Winangun beserta Urtum dan jajarannya, Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan. Alhamdulillah, yang mana jamaah pengajian warga Muhammadiyah Arjo Winangun pada malam hari ini menyelenggarakan agenda tahunan, yaitu setiap malam tahun baru bukannya kita berhura-hura mengikuti arus yang kurang jelas, kurang pasti bagi kita, tetapi justru kita mengadakan kajian-kajian yang mana kajian itu mudah-mudahan memberikan bimbingan sekaligus tuntunan pengetahuan yang begitu bermanfaat bagi kita semua. Kedua kalinya salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu jamaah pengajian warga Muhammadiyah Arjo Winangun yang pada malam hari ini diselenggarakan di Masjid Al-Fadilah, mengundang para jamaah masjid. Alhamdulillah, yang mana kalau kita sedikit meneliti, ingin tahu apa sih tahun baru, kemudian seharusnya itu untuk siapa. Kalau kita bertanya-tanya, mungkin ada sejarah, ada usulan para sahabat itu ketika untuk adzan dipanggil dengan apa, ditunjukkan dengan apa. Salah satu sahabat mengusulkan, bagaimana ya Rasul kalau kita bawa api aja ke pucuk gunung sana. Rasulullah diam karena melihat berkaitan dengan api itu, kalau kita tidak salah itu mungkin berkaitan dengan agama Majusi. Begitu pula dengan tahun baru, apa yang dimaksud dengan kembang api berkaitan ke sana. Ada pula yang berkaitan dengan trompet, mungkin itu budaya, kebiasaan bagi orang-orang Yahudi. Lalu dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, apakah itu milik kita? Bukan. Yang jelas itu mungkin milik Nasrani. Lalu pertanyaan kita masing-masing, lalu bagaimana kita dengan Tahun Baru? Ini yang hendaknya ayo kita mengerti sendiri-sendiri. Maka dengan adanya kajian setiap tahun baru, bukannya kita mengikuti arus ke sana, bukan. Nah ini, mudah-mudahan pengajian yang kita selenggarakan pada malam hari ini
nantinya mendapatkan ilmu hikmah, pengetahuan yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Bapak DRS Haji Haidar Tuwakia nanti sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya. Ini sekedar harapan, keinginan bagi jamaah pengajian warga Muhammadiyah Arjawinangun. Mungkin demikian sedikit yang kami sampaikan, dan di sini sekaligus kami berterima kasih atas hadirnya Bapak Ibu, termasuk yang hadir pada malam hari ini, bahkan yang ikut berpartisipasi dalam pengajian ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membalas amal baik Bapak Ibu semuanya yang setimpal dengan perbuatan kita, amalan kita masing-masing. Kurang lebihnya di sini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan yang disampaikan oleh Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Fadilah. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Untuk acara selanjutnya, ceramah agama, acara inti yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz DRS Haidar Tuwakia MAG. Sebelum dimulai, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri, membenarkan posisi duduk senyaman mungkin agar bisa menerima materi yang akan disampaikan dengan baik. Dan kami mohon kepada Bapak Ustadz nanti pada bagian akhir sekaligus dipimpin doa penutup. Dari saya selaku pembawa acara, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirnya billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ustadz Haidar Tuwakia, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalawatuhu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Bapak Ketua Takmir yang saya muliakan, para alim ulama, jamaah semuanya yang saya muliakan. Alhamdulillah, hari ini kita semua sehat walafiat. Kita juga diberikan kekuatan, diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir bersama di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kajian rutin tahun baru. Kajian rutin tahun baru berarti 1 tahun 1 kali ya Pak.
Mudah-mudahan hadirnya kita ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata lebih enak tinggal di daerah pinggiran, Pak. Tidak terganggu hiruk pikuknya tahun baru. Saya tadi dari rumah saya ke sini saja sudah banyak yang jual jagung, Pak. Ada yang jual arang, apalagi pasar Blimbing di tempat saya. Makanya ini luar biasa. Artinya malam tahun baru waktunya orang rame-rame, tapi di sini malah kajian. Saya ingin menyampaikan materi saya ini, temanya meneguhkan kembali keberislaman kita di tahun 2023. Mudah-mudahan bisa selesai ya Pak. Aku tadi minta di sini, tidak bisa di podium soalnya podiumnya pendek. Nanti kalau saya ngomong sambil tunduk-tunduk terus sakit saya Pak. Saya ini sudah lansia. Saya sudah 66 ini Pak. Bapak Ketua, oh lebih tua saya ya Pak. Nggak apa-apa. Pergantian tahun ini saya kira ada dua hal penting. Kita bertafakur, kita berpikir, yaitu pertama tafakur untuk apa ya? Kalau menghitung-hitung diri, coro agamanya agak menteren sedikit ya, bermuhasabah gitu ya. Cara bahasa sana orang barat itu katanya introspeksi Pak. Dan saya kira sangat cocok. Artinya ada pergantian tahun dan kita semua mulai menghitung-hitung kira-kira apa saja kenikmatan iman yang sudah saya miliki dan saya rasakan selama tahun 2022 ya. Itu saya pikir perlu. Sehingga kita lalu menjadi orang yang tazakkur, selalu ingat kepada Allah akan dosa-dosa kita. Sampean jangan berpikir karena jamaah rutin masjid Al-Fadilah lalu tidak ada dosa Pak. Dosa itu di mana-mana ada Pak. Takmir ya ada dosa gitu ya, jamaah ya ada dosa, ustadz ya juga ada dosa. Jadi kita perlu tafakur itu Pak, introspeksi. Syukur-syukur kalau malam ini kita ya sambil bakar-bakar jagung gitu, tapi merenung-renung sambil beristighfar gitu ya. Itu satu. Tafakkur yang kedua, ini bahasanya isti'dad. Isti'dad itu bahasa Arab Pak. Kita bersiap-siap menyiapkan diri kita bagaimana kita masuk pada tahun 2023 ini dengan kesiapan yang bagus sehingga bisa membuat Islam kita ini lebih baik. Membuat kemuhammadiyahan kita juga lebih baik. Misalnya kalau begitu Pak, masa tahun lalu sama tahun sekarang sama saja Pak? Halo, katanya orang baik, orang beruntung itu kan harus makin bagus kan begitu ya.
Kalau tahun lalu sholat malam rajin, tahun 2023 nggak sholat malam, itu ya tak bagus gitu ya. Halo? Kayaknya begitu pikiran saya, Pak. Sehingga kita perlu istiadat. Nah, dan dalam rangka istiadat pada malam hari inilah saya ingin mengatakan, semoga ini bisa membuat kita lebih teguh keislaman kita. Sepakat ya Bapak Ibu? Mantap. Saya kira sudah waktunya semua kita ini harus merenung. Apakah kita ini sudah merasakan nikmatnya Islam dan iman itu? Apakah kita ini bangga atau tidak jadi orang Islam? Itu perlu, Pak. Saya kemarin nonton Piala Eropa itu, Pak. Di mana? Qatar ya. Wah, luar biasa itu, Pak. Ada gairah Islam yang sangat hebat yang ditampilkan masyarakat Qatar untuk dunia internasional. Mereka tidak malu-malu untuk menunjukkan simbol-simbol Islam. Agak beda dengan di kita ini. Maaf, saya ini dosen, Pak. Saya lihat mahasiswa saya itu kalau bawa Quran aja sering-sering ratok malu gitu ya. Ya barangkali itu perlu kita perhatikan ya, itu ya. Dan bangga bahwa walaupun orang lain di luar Islam ini sering memberikan stigma, stigma itu ya pergi bahasa rotok sombong ini, memberi simbol ya Pak, atau cap, rotok Jawa Indonesia sedikit memberikan cap yang tidak enak kepada Islam, ya silahkan. Wah, ada yang bilang orang Islam itu loh gak pernah bisa bersatu. Itu stigmanya, Pak. Orang Islam itu terbelakang, kumuh lagi. Itu ya saya bilang ini stigma yang harus kita perhatikan. Walaupun silakan mereka berbicara apapun juga, tapi saya ingin meyakinkan kita semua bahwa Islam yang baik itu dia tetap yakin, ya. Silakan orang berkomentar macam-macam, tapi kita tetap punya keteguhan bahwa kita adalah hamba Allah yang akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kan begitu ya Pak? Saya tadi itu kan mengawali saya membaca surat Ali Imran ayat 139 itu. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jaminan dari Allah. Silakan orang mengatakan kita terbelakang, kita ini miskin, kita tidak menguasai ilmu, tapi Allah mengatakan kalau kita semua beriman dengan benar, maka jaminan derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bicara ini Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, saya sering mengingatkan orang, Al-haqqu min rabbik, kebenaran itu hanya datang dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, jangan sekali-kali kalian itu ragu terhadap kebenaran Allah. Yakin ini orang mukmin. Maka orang boleh mencap kita bermacam-macam, semua cap yang jelek, apalagi di Indonesia sekarang. Cap jeleknya untuk Islam luar biasa, gitu ya. Tapi kita tetap yakin bahwa orang beriman itu derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Satu. Di dalam ayat yang lain saya ingin menyampaikan, perhatikan surat Ali Imran ayat 110 itu, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Orang boleh merendahkan Islam, tapi Allah mengatakan kita ini adalah umat terbaik. Ya, umat terbaik. Dilahirkan oleh Allah dengan punya tugas utama. Ta'muruna bil ma'ruf, mengajarkan orang kepada kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Wah, kan luar biasa, Pak. Sampai mau dapat pangkat terbaik itu dari, dan ini Tuhan yang memberitahu kita, Pak. Bukan manusia, Pak. Sekarang loh manusia itu kalau bilang orang itu baik itu ada apa-apanya gitu ya. Halo. Tapi kalau Tuhan mengatakan terbaik itu mesti betul-betul baik. Asal kau apa? Mau melaksanakan dua tugas utama tadi. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya sering mengingatkan ini. Kalau urusan ta'muruna bil ma'ruf, gampang itu ya. Yang susah itu adalah melaksanakan tugas yang disebut dengan ya tanha 'anil munkar. Sa ustaz kiai podhoai. Saya bilang di Indonesia ini yang paling hebat melaksanakan ini ya cuma Habib Rizik gitu ya. Maaf, tapi jangan dikira saya muridnya Habib Rizik, tidak gitu ya. Kalau dari yang kita lihat ya, gak ada yang berani kayak Habib. Yang lain-lain kalau bicara amar ma'ruf, luar biasa, Pak. Begitu sampai tanhauna 'anil munkar, wah, diam. Itu. Tapi insya Allah, Pak, kita tetap oleh Allah dianggap manusia terbaik. Kan begitu ya, Pak? Waduh, ada teh ini nanti lama ini jadinya, Pak. Nggak apa-apa ya? Aku tadi sudah tanya sama Bapak Ketua Takmir. Astaga. Tadi katanya 45 menit, Pak. Makanya saya milih duduk di sini. Saya kalau khutbah Jumat kan cuma 15 menit, Pak. Tapi karena ini tadi bilangnya 45, aku minta meja aja biar duduk. Sudah lansia saya ini, Pak. Saya minum sedikit dulu ya, Pak. Alhamdulillah. Rasa-rasanya kayak Ustadz ceramah di podium, padahal saya belum jadi kiai ini, Pak. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, ada 3 keunggulan Islam yang harus kita perhatikan dalam rangka meneguhkan keislaman kita ini. 3 keunggulan yang itu menurut saya tidak dimiliki oleh agama manapun juga kecuali Islam. Halo? Kecuali Islam ya, Pak. 1. Catat, ingat baik-baik ya, Pak. Dari aspek nama saja kita lihat Islam ini adalah nama dari sebuah agama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya saja. Dan itu disebutkan Allah di dalam Al-Quran, di dalam kitab suci. Lainnya tidak ada, Pak. Halo? Lainnya enggak ada. Yang ada Islam. Sampean mau bilang apa?
Agama Yahudi dikasih nama Yudaisme. Ya. Agama Katolik disebut dengan Katolisisme. Protestan disebut dengan Protestanisme. Konghucu, dari mana Konghucu itu? Halo? Cino. Itu disebut dengan nama Konfusianisme. Dan itu semua ciptaan manusia, Pak. Khusus Islam, Allah memberitahukan bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad ini namanya adalah Islam. Titik, nggak ada tambahan. Apalagi ditambah-tambah Islam Nusantara, itu di Indonesia, Pak. Halo. Kitab suci kita nggak ada, Islam toh. Betul apa tidak, Pak? Ya, saya tidak tahu nih. Di negara kita ini kan juga orang yang senang Islam itu banyak, yang tidak senang terhadap Islam juga banyak. Jadi bisa-bisa nama-nama itu dirubah-rubah untuk mengaburkan Islam. Dulu ada orientalis. Orientalis itu orang-orang barat yang belajar tentang ilmu-ilmu ketimuran, termasuk Islam. Itu pernah mereka memunculkan nama Muhammadanisme. Kita tidak mau terima, Pak. Loh ini, kalau Islam ini diberi nama Muhammadanisme, nanti ada pemikiran, oh kalau begitu Islam itu bukan dari Allah, tapi itu datangnya dari Muhammad. Ya tidak bisa, Pak. Ditolak kita. Dan alhamdulillah, silahkan tinggal istilah orang orientalisme, tapi orang Islam tidak mau ambil itu. Dilarang. Kita di sini malah melahirkan Islam Nusantara. Perhatikan, Pak. Coba. Hanya Islam sajalah yang namanya disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci. Bapak perhatikan ayat surat Ali Imran. Ayat 19. Inna dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Halo, ini pengajian di dalam masjid ya, Pak. Ayat ini kalau saya baca di luar, langsung saya dicap radikal ini, Pak. Intoleran katanya Bapak ini. Tapi kalau untuk orang Islam, saya harus bawakan ini. Ini ayat Quran, Pak. Dan nilai kebenaran Al-Quran itu adalah dari Allah. Dia lebih tinggi nilainya dari kebenaran siapapun juga. Semua kita ini merindukan kebenaran ya, Pak. Halo. Ada kebenaran ilmu, itu kebenaran tingkat pertama ya. Sedikit ke atas kebenaran filsafat. Sedikit lagi ke atas kebenaran wahyu. Ayat tadi ini kebenaran wahyu. Nilainya mutlak. Tidak bisa ditolak, Pak ya. Yang boleh ditolak itu kebenaran filsafat atau kebenaran ilmu pengetahuan. Kalau sudah kebenaran wahyu, tidak ada yang berani nolak. Anda nolak itu berarti Anda menolak Tuhan gitu ya. Ayat ini jelas. Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah, di sisi Allah itu adalah Islam. Di luar masjid saya tidak berani ngomong ini, Pak, nanti dikira loh. Kalau begitu agama lain tidak pakai. Karena ini pengajian di masjid, saya sampaikan. Kalau sampaikan ayat itu jangan separuh-separuh gitu ya. Halo. Saya ini dulu Manggala P4, Pak. Ayat ini juga ramai kami di P4 itu. Tapi saya cukup tahu Pancasila memberi jaminan kepada kita ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 Undang-Undang Dasar, silahkan kita ini
meyakini dan melakukan ritual sesuai keyakinan kita masing-masing. Ngaji ayat itu bagian dari ibadah Pak untuk umat Islam. Halo? Maka jangan ditutup-tutupi. Jangan lalu karena ini mau toleransi lalu ayat-ayat yang keras itu mau dihapus. Saya bilang, oh itu kan celaka itu. Kalau menghapus firman Allah itu kan berbahaya Pak. Ya biar saja itu untuk orang Islam gitu. Yang di luar Islam yang tidak usah baca itu kan. Nah ini Pak. Ya, ada lagi soalnya kalau kita lihat yang lebih menuki, misalnya kalau Bapak lihat Ali Imran surat ayat 85 itu Allah mengatakan itu, wa may yabtaghi ghaira islam dina falaysa minhu fahuwa falay yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa mencari agama selain Islam, falay yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agamanya itu. Ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Yang ngomong bukan saya, ini yang ngomong Tuhan. Kalau ada yang membantah ayat ini berarti orang itu sengaja membantah Tuhan Pak. Halo, jelas ya Pak? Tapi sekali lagi ini saya sampaikan khusus di dalam masjid saja. Ini saya perlu bicara begini, nanti jangan dikira saya ustadz radikal Pak. Padahal ini ayat Al-Quran. Bapak Ibu yang sudah saya muliakan, sehingga saya ingin mengatakan, melihat dari sini kita perlu bersyukur kepada Allah bahwa sampai pada saat ini umat Islam sedunia belum mau menerima penamaan yang lain dari nama Islam itu. Dan kalau sudah ada nama Islam, maka ini konsekuensinya luar biasa. Islam itu agama cinta damai, ya. Maka kalau kita mengatakan kita ini Islam, wujudkan, lahirkan kedamaian itu di mana-mana. Itu komitmen. Keunggulan pertama Pak. Jadi lihat namanya, Islamlah yang disebutkan oleh Allah di dalam kitab suci. Yang kedua, Islam ini adalah agama wahyu yang final. Artinya setelah Islam tidak ada lagi agama wahyu. Kita kalau belajar ilmu perbandingan agama, itu namanya istilahnya comparative religion. Ya, itu dibagi Pak. Sumber agama itu paling tidak ada dua. Ada yang disebut dengan agama samawi atau agama langit, ada yang disebut dengan agama ard. Agama ard itu agama bumi, agama budaya. Agama samawi, agama yang turunnya dari langit. Ada 3 agama yang dari agama samawi itu. Pertama adalah agama Yahudi, yang kedua agama Nasrani, kemudian yang ketiga adalah Islam. Selain dari 3 agama ini, maka semua terkategori sebagai agama budaya, agama ard, agama bumi. Ya, alhamdulillah Pak. Islam ini karena agama samawi yang terakhir, maka kita lihat dia bukan agama budaya Pak. Kalau agama budaya nanti itu ajaran-ajarannya, pikiran-pikirannya yang mendasar harus bersumber dari budaya manusia. Islam tidak. Sumbernya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tapi bukan berarti Islam tidak menghargai budaya. Islam menghargai budaya. Meletakkan budaya dengan baik, tapi tidak pernah Islam kalah untuk budaya. Tidak bisa budaya lebih diutamakan daripada Islam.
Ini persoalan yang saya kira harus kita pahami baik-baik. Pikiran manusia dengan wahyu itu tidak sama nilainya. Tetap wahyu lebih tinggi. Khawatir juga kalau nanti kalau nilai-nilainya itu berasal dari pikiran manusia bisa berubah-ubah, kan begitu ya? Halo? Kalau ini kan tidak. Coba sampean perhatikan. Sejak dulu Allah memerintahkan kita sholat 5 waktu itu wajib, tetap tidak pernah berubah. Bahwa sholat duhur 4 rakaat, subuh 2 rakaat, sampai nanti kiamat pun tetap akan terjadi seperti itu. Tidak ada yang berani merubah ini. Sampean mau, wah subuh itu kan kira-kira kita baru bangun tidur, masih segar kan? Ya boleh kalau gitu subuh kita bikin 4 rakaat. Nanti duhurnya itu karena waktu kerja 2 rakaat saja. Ya enggak bisa. Maaf, sholat, haji, zakat ya, itu semuanya adalah ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu begini. Ibadah yang tingkat hukumnya dan tata cara pelaksanaannya sudah ditentukan oleh nas. Kalau tidak Al-Quran maka Al-Hadis. Dan ini tidak bisa dirubah dan dikurangi dan ditambah. Ini harus kita pahami Pak, dan kita bedakan itu. Harus sampai. Karena ini wahyu Tuhannya semua. Manusia model sholatnya sama, bahasanya satu gitu ya. Nggak bisa, kita kan orang Indonesia, nggak bisa mengerti bahasa Arab. Bagaimana kalau sholatnya pakai bahasa Indonesia? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Yang nggak bisa Pak. Makanya kalau ada orang yang merubah-rubah begini kan jadi ramai. Dulu ingat yang di Lawang itu ya. Biar sholatnya lebih dipahami katanya pakai bahasa Indonesia. Kalau ini nyonyor ini, nanti akhirnya pergi ke mana? Inggris, pakai bahasa Inggris. Tidak bisa. Dan sudah pindah, tidak bisa dirubah siapapun. Melaksanakan haji, tata cara tawaf, tata cara sa'i, ya sudah seperti itu. Jangan dirubah-rubah, nanti jadi salah. Ini. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita tidak perlu ragu bahwa Islam sebagai agama wahyu ini justru mendatangkan ajarannya yang sudah komplit dan tidak pernah bertentangan dengan fitrah manusia. Bangga kita dengan itu. Ya, artinya walaupun tidak berbicara sampai persoalan detail, tapi mulai dari orang bangun tidur sampai tidur kembali semuanya diatur dengan jelas di dalam Islam ini, Pak. Dan itu berlaku tidak pernah berubah. Luar biasa, Pak. Ada wahyu yang terakhir itu kita harus ingat-ingat ya Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum islama din. Sudah, statement Allah sudah jelas bahwa Islam yang diturunkan lewat Rasulullah Muhammad, wahyu terakhir, nabi terakhir itu sudah lengkap dan sempurna. Tinggal pikiran kita saja mau mencari kesempurnaan daripada Islam. Begitu ya Pak? Halo? Sampai di sini mudah-mudahan paham semua ini Pak. Halo? Iya Pak ya? Eman-eman, jauh-jauh saya dari Ambon Pak datang mau ceramah di sini ini Pak. Aku minum lagi dulu ya Pak. Sudah 30 menit lebih loh Pak. Nah,
Lalu keunggulan ketiga. Keunggulan pertama tadi apa, Pak? Nama Islam itu sudah unggul, ya. Disampaikan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampean jangan malu-malu pakai simbol Islam, ya. Namanya sudah datang dari Allah. Mestinya bangga bahwa kita ini adalah Islam. Yang kedua, bahwa Islam ini agama wahyu yang sudah final dan ajarannya tidak pernah berubah-ubah. Ini baru agama, Pak. Nah, sampai ndak usah tanya, lo apa ada ajaran yang berubah-ubah? Ya banyak gitu ya. Tapi aku ndak usah ngomong karena banyak yang sudah tahu gitu ya. Nah, yang ketiga, keunggulan Islam ini adalah punya model keteladanan yang abadi, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu manusia pun yang sehebat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ratusan tahun lalu sudah meninggal, tapi ajaran namanya tetap harum sampai sekarang. Paling tidak sampean baca sholawat. Halo, Muhammad saja. Dan kita tahu Muhammad ini contoh teladan yang sangat luar biasa, akhlaknya luar biasa, perilakunya perlu ditiru, jadi suami perlu ditiru gitu ya. Tapi jangan sampai terus kawin banyak kayak Muhammad itu, biar dia. Kawinnya Muhammad itu memang khusus karena Muhammad tidak sama dengan kita, Pak. Jadi suami sampean ada boleh 4 gitu ya. Tapi kalau sampean apa bisa sama dengan Nabi? Sering ngakali orang sampean. Halo? Duh, kan begitu toh, Pak? Boleh kalau kau suka kawin 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa adil, ya satu saja. Yang adil itu yang susah. Rasulullah Muhammad bisa adil. Sampean dan saya rotok ruwet kalau adil itu. Halo? Betul tidak? Hah? Saya itu kalau teman-teman saya di Ambon tanya sama saya, Ustadz, istrinya berapa? Ya 1 lah. Oh, masa kiai-kiai itu kawinnya banyak? Itu kiai-kiai yang bisa adil. Saya kan tidak bisa adil, jadi 1 saja. Saya penuhi ayat tadi itu, Pak. Tapi ada tata cara pergaulan menjadi suami yang baik, itu dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau persoalan Rasul bisa adil, bisa wong. Rasulullah itu maksum, Pak. Maksum itu terpelihara dari dosa. Sampean enggak. Apalagi saya, Pak. Banyak dosa. Ini Allah sampai menggambarkan di dalam Al-Quran itu, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dalam diri Rasulullah itu ada apa? Nilai-nilai akhlak yang sangat agung. Dan teladan itu kita bawa sampai sekarang. Tidak ada yang berubah. Belum lagi kalau kita baca ayat yang sering dibaca waktu mauludan itu. Surat Al-Ahzab ayat berapa? 21 ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Karena memang, dan buat kita pokoknya Rasulullah itu adalah model terbaik yang harus kita wujudkan dari setiap orang Islam. Maka kalau kita Islam ini kita ingin menjadi lebih unggul, maka tirulah Rasulullah semua yang dilakukan. Apakah dia sebagai seorang suami, dia sebagai seorang ayah gitu ya. Nah, Nabi itu juga tidak hanya pemimpin agama, tapi dia juga adalah kepala negara, Pak.
Dan ajaran-ajarannya dalam mengatur urusan negara, urusan politik sangat luar biasa. Ya. Dan semuanya juga dipatrikan di dalam ayat-ayat Al-Quran. Wah, luar biasa, Pak. Kalau bangsa-bangsa di dunia ini mau menggunakan konsep Nabi dalam mengatur pemerintahan, wah, tidak ada kekacauan, Pak. Sampai kan pernah dengar itu apa? Piagam Madinah itu ya. Halo? Piagam Madinah itu kan yang menjadi model dasar dalam pengembangan apa yang disebut dengan civil society. Civil society ini bahasa agak sombong ini. Kalau kita orang Indonesia bilang masyarakat madani, ya. Loh, itu sumbernya adalah dari Rasulullah Madinah itu. Nah, di sini dimunculkan istilah apa? Khilafah gitu ya. Lalu menjadi ramai. Padahal itu konsep pemerintahan yang saya kira sangat bagus, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah itu. Coba lihat saja bagaimana Rasul di dalam menegakkan hukum. Itu kan bagian dari negara, Pak, urusan politik negara. Halo? Hukum, keadilan, ya. Negara-negara di dunia ini banyak yang kacau karena tidak adil, ya, Pak. Halo? Apalagi berperkara. Waduh. Indonesia yang melok-melok juga, Pak. Ya. Coba saya ingin mengatakan, perhatikan itu bagaimana Rasulullah menunjukkan pentingnya adil, dan dia tunjukkan tidak pernah keadilan itu pandang bulu kalau menurut Nabi itu. Boleh saya cerita sedikit dulu ya, Pak? Halo? Sudah mau habis ini, Pak, materi saya ini. Langsung saya buka langsung halaman terakhir ini, Pak. Satu saat para sahabat-sahabat Rasulullah itu berdiskusi tentang seorang wanita dari suku Makhzumiyah. Suku Makhzumiyah itu suku yang agak tinggi di Arab sana. Ini perempuan terlibat dalam kasus pencurian. Kira-kira kalau di Indonesia sekarang ya korupsi, Pak. Wah. Para sahabat ini, bagaimana kira-kira kita akan menetapkan hukum ini? Berunding, siapa kira-kira di antara mereka yang akan berhadapan dengan Rasulullah menyampaikan kasus ini? Semua enggak wani. Akhirnya apa? Ditunjuklah seorang sahabat yang bernama Usama bin Zaid. Dalam hadis itu disebutkan, Usama bin Zaid ini adalah hibbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang disayangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dia. Udah begitu sampai di sana, fakallamahu Usama faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atashfa'u fi haddin min hududillah? Apakah kau datang ini untuk memberikan pertolongan terhadap sebuah hukum Allah? Tadi kan ada perempuan yang terlibat dalam pencurian. Maka Rasul langsung berdiri. Rasul bersabda begini. Tsumma qama, itu Rasulullah berdiri, kemudian fakhtaba, dia berkhutbah. Rasulullah berkhutbah. Tsumma qala innama ahlakal ladzina qablakum, sesungguhnya telah rusak binasa bangsa-bangsa yang ada sebelum kalian ini, kata Rasul itu. Luar biasa. Annahum kanu idza saraqa fihimus syarif taraku. Kalau ada orang yang mencuri, tapi orang yang mencuri ini adalah orang yang kuat, orang yang punya power dalam negara misalnya, ya tarakuhu, maka perkaranya tidak pernah akan terselesaikan. Sudah disampaikan oleh Nabi ini. Tapi dilanjutkan begini,
Wa idza saraqa fihimud dha'if, kalau yang mencuri itu orang yang lemah, orang yang tidak punya kekuatan apa-apa, aqamu alaihil had, maka mereka akan segera berdiri lalu menetapkan hukum kepada orang itu. Rasul kemudian bersumpah, wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat, andainya Fatimah anak saya yang paling saya cintai ini saraqat, dia mencuri, maka kata Nabi, laqata'tu yadaha, sayalah yang akan memotong kedua tangannya. Presiden ini Pak, kira-kira itu sama dengan Jokowi sekarang Pak. Loh, Nabi waktu itu sama. Tapi apa Nabi menunjukkan Pak? Itu gambaran umat-umat sebelum kalian. Karena apa? Kalau ada orang berperkara, orang kuat, orang yang punya duit banyak, perkaranya nggak pernah selesai gitu. Tapi coba yang berperkara, misalnya dari Arjo Winangun, ya, sudah langsung aqama alaihil had, kata hadis tadi, akan segera mereka menetapkan hukum kepada orang tersebut. Ini luar biasa. Nabi ingin menunjukkan dalam negara ini persoalan hukum, orang yang benar harus dikatakan benar, orang yang salah harus bisa kita berani mengatakan salah. Meneladani Nabi. Coba Allah di dalam Al-Quran, kurang berapa menit Pak?